Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Putri Duyungnya. Check it out. Indah, Astrid, dan Raya mendapatkan petunjuk pasar malam komedi putar. Mereka masih bingung apa maksud dari petunjuk tersebut. Saat itu Andi nggak sengaja mendengar percakapan mereka bertiga. Bahkan Andi langsung memberitahu Terry dan Marsha. Tak hanya itu saja, mereka pun langsung membuat sebuah rencana untuk menangkap Indah, Astrid, dan Raya. Singkat cerita, kini Indah, Astrid, dan Raya sedang berada di sebuah pasar malam untuk mencari tahu tentang petunjuk yang sudah mereka temukan. Mereka bertiga masih belum sadar jika Andi, Terry, dan Marsha sedang membuntuti mereka secara diam-diam. Saat di pasar malam itu, tiba-tiba kalung Astrid menyala. Indah, Astrid, dan Raya jadi semakin yakin jika memang benar itu adalah pasar malam yang mereka cari. Kemudian mereka pun mulai berkeliling, sampai pada saatnya mereka melihat pertunjukan badut. Kalung Astrid pun langsung bersinar lagi. Akhirnya Indah, Astrid, dan Raya mengikuti badut tersebut. Ternyata badut itu adalah seorang anak laki-laki. Anak itu pergi menemui seseorang yang ternyata orang itu adalah ayahnya sendiri sekaligus pemilik dari pasar malam tersebut. Ayahnya itu malah menyuruh anak tersebut untuk terus bekerja, meski anak tersebut memiliki kekurangan fisik. Saat menguping pembicaraan mereka, Indah nggak sengaja menyenggol kotak sehingga mereka sadar akan kehadiran Indah, Astrid, dan Raya. Mereka pun langsung berlari. Pemilik pasar malam itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengejar Indah, Astrid, dan Raya. Dia takut mereka bertiga akan melaporkannya kepada polisi karena sudah mengeksploitasi anaknya. Untuk mengecoh para penjahat itu, Indah, Astrid, dan Raya memutuskan untuk berpencar. Saat itu Indah nggak sengaja bertemu dengan Dillon. Kemudian Indah mengajak Dillon untuk pergi. Ketika di perjalanan, Indah dan Dillon bertemu dengan Raya. Raya berharap Astrid bisa meloloskan diri juga. Sialnya, Astrid saat itu masih dikejar oleh salah seorang penjahat itu. Kaki Astrid terkena air. Hal itu tentu saja membuat Astrid langsung berubah menjadi Putri Duyung. Tak berselang lama, pemilik pasar malam itu pun melihat Astrid dalam wujud Putri Duyung. Dia sangat terkejut sekaligus senang karena ternyata Putri Duyung itu memang ada. Astrid berteriak meminta tolong. Kemudian Indah dan Raya mendengar teriakan Astrid. Tanpa menunggu lama, mereka pun mencari Astrid untuk menolongnya. Kini Astrid sudah disekap oleh pemilik pasar malam itu. Orang tersebut sangat senang karena pasar malamnya akan semakin ramai setelah adanya Putri Duyung. Pemilik pasar malam itu bersama anak buahnya hendak mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk Putri Duyung Astrid. Selama dia dan anak buahnya mempersiapkan semuanya, dia menyuruh anaknya untuk menjaga Putri Duyung Astrid agar tidak kabur. Di saat semuanya sudah pergi, anak itu menghampiri Astrid. Anak tersebut sangat kasihan melihat Astrid ditangkap. Anak itu berpikir jika Astrid bernasib malang sama seperti dirinya. Dia dipaksa harus bekerja oleh ayahnya itu. Tiba-tiba kalung Astrid bersinar lagi. Astrid jadi yakin jika anak itulah yang harus Astrid bantu. Singkat cerita, pemilik pasar malam itu mulai memberitahu para pengunjung lainnya jika dia memiliki pertunjukan Putri Duyung asli. Banyak orang yang tertarik untuk melihatnya secara langsung. Di tempat lainnya, tiba-tiba ada yang membebaskan Astrid dan membawanya pergi. Anak itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika di perjalanan, ketiga orang yang membawa Astrid berpapasan dengan Indah dan Raya. Mereka berdua meminta ketiga orang itu untuk membebaskan Astrid. Ketiga orang itu malah menyemprotkan cairan ke Indah dan Raya. Setelah itu mereka berdua merasa pusing dan lemas. Astrid yakin jika ketiga orang itu adalah Andi, Terry, dan Marsha. Ketika Andi, Terry, dan Marsha hendak memasukkan Astrid ke dalam mobilnya, mereka bertiga dihadang oleh para anak buah pemilik pasar malam itu. Andi sudah berusaha untuk melawan mereka, namun pada akhirnya Andi kalah dan mereka pun berhasil membawa kembali Astrid. Untuk kedua kalinya, Astrid dimasukkan ke dalam kerangkeng besi. Astrid terus berteriak meminta tolong dan meminta mereka untuk melepaskannya. Namun para penjahat itu nggak mau, karena bagi mereka Astrid itu adalah mesin pencetak uang. Banyak sekali uang yang bisa mereka dapatkan ketika Putri Duyung Astrid dipertontonkan kepada halayak ramai. Apa yang akan terjadi kepada Astrid selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Putri Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!